menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, arus lalu lintas di Jalan Nasional Ciawi hingga jalur Gentong Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus mengalami peningkatan hingga Rabu malam. Petugas kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota kembali melakukan one way dengan trek sepanjang 10 km kedua kalinya. Polres Tasikmalaya Kota kembali melakukan rekayasa arus lalu lintas berupa pemberlakuan sistem satu arah atau one way dengan trek panjang sejauh 10 km. One way dari jalur Simpang 3 Sukamantri Ciawi hingga Lingkar Gentong ini sudah kedua kalinya dilakukan karena kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya semakin padat. Dengan memprioritaskan kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dan memberhentikan sementara kendaraan dari arah sebaliknya di Simpang 3 Sukamantri Ciawi. Kepadatan yang terjadi hingga perbatasan Garut Tasikmalaya ini didominasi pemudik lokal serta masyarakat yang akan berlibur ke Pantai Pangandaran dan sekitarnya. Lantas bagaimana pantauan arus balik pagi ini? Kita sapa rekan Agung Prasetyo dari Gerbang Tol Cikampek Utama Jawa Barat dan ada Agam Rizky dari Gentong Tasikmalaya Jawa Barat. Kita ke Agung Prasetyo terlebih dahulu. Agung, selamat pagi. Bagaimana situasi traffic di sana, Agung? Silakan. Iya, selamat pagi Ricky juga pemirsa. Informasi terbaru pantauan arus balik mudik Lebaran di Gerbang Tol Cikampek Utama. Di tempat kami mengabarkan memang pada pagi hari ini terpantau ramai dan lancar dari kedua arah, baik dari arah yang Palimanan menuju ke arah Jakarta ataupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Palimanan melalui Gerbang Tol Cikampek Utama ini. Dan pagi hari ini memang cenderung lengang jika dibandingkan pada malam tadi, yang mana memang kendaraan juga meskipun didominasi oleh kendaraan pribadi, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan antara 80 hingga 100 km per jam. Dan di tempat kami mengabarkan memang tidak terlihat adanya kepadatan ataupun kemacetan kendaraan, yang mana di Gerbang Tol Cikampek Utama juga para pengendara ataupun pemudik yang akan melakukan balik ke wilayah Jakarta dapat melakukan transaksi langsung tanpa ada hambatan antrian. Dan untuk mengantisipasi adanya lonjakan kendaraan pada arus balik ini, Jasa Marga sudah membuka 11 gardu utama, yang mana ini normalnya hanya 7 gardu utama. Selain 11 gardu utama juga ditambah dengan 8 gardu satelit. Diharapkan upaya rekayasa membuka gardu transaksi lebih banyak ke arah Jakarta ini untuk mengurangi kepadatan ataupun antrian di Gerbang Tol Cikampek Utama. Dan kalau kami memantau data real time dari kantor Jasa Marga, kendaraan yang sudah bergerak menuju ke arah Jakarta sejak hari kemarin hingga pukul 5 pagi ini, kendaraan tercatat ada sebanyak 54.421 kendaraan, sedangkan kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke arah Cipali melalui Gerbang Tol Cikampek Utama ini tercatat ada sekitar 44.346 kendaraan. Memang artinya kendaraan yang menuju ke arah Jakarta sudah mengalami peningkatan cukup banyak dibandingkan dengan lalu lintas harian normal. Dan selain itu juga dapat kami informasikan kepada pemirsa, ada informasi menarik bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan balik. Mulai pada hari ini Jasa Marga memberikan diskon tarif tol, yang mana ini diberlakukan pada tanggal 3 April pukul 5 pagi ini untuk pemudik yang akan balik yang melakukan tapping di Gerbang Tol Kalikangkung atau kilometer 414 sampai tap out di Gerbang Tol Cikampek Utama kilometer 70 Gerbang Tol Cikampek Utama ini. Untuk diskon tarif tol ini sebesar 20%, yang mana sebelumnya
pemudik ataupun pengendara harus membayar 440.000 namun menjadi sekitar 352.000, dan upaya ini juga untuk mengantisipasi lonjakan yang diprediksi puncak arus balik ini yang terjadi pada tanggal 5 dan tanggal 6 di ruas tol Jakarta Cikampek. Selain upaya itu juga untuk rekayasa lalu lintas akan disiapkan untuk menghadapi puncak arus balik nanti, yang mana nanti di ruas tol Jakarta Cikampek ini memang kalau melihat atau mengacu pada surat keputusan bersama akan diberlakukan kontraflow dan one way pada tanggal 3 April ini dan waktunya pada pukul 14.00. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembali akan ke Anda, Ricky. Baik, terima kasih Agung Prasetyo. Kita mencari tahu seperti apa kabar lalu lintas di Gentong Tasikmalaya. Ada Agam Rizky. Agam, selamat pagi. Bagaimana situasi lalu lintas di Gentong Tasikmalaya pagi ini, Agam? Silakan, Agam. Ya, baik Ricky dan juga pemirsa, untuk situasi lalu lintas saat ini yang berada di lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat, kami sudah melihat adanya peningkatan jumlah volume kendaraan, khususnya ini terjadi pada siang menuju sore hari. Adapun pihak kepolisian juga masih terus memberlakukan sistem one way atau satu arah dari titik letter O Gentong yang akan menuju ke Jamanis, Kecamatan Jamanis, Tasikmalaya, Jawa Barat, begitupun sebaliknya. Pemberlakuan sistem one way ini memang masih terus berlaku secara situasional, begitu mengingat adanya beberapa titik penumpukan kendaraan atau volume kendaraan di sejumlah titik yang berada di lingkar Gentong, khususnya yang berada dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya. Dan untuk data terakhir yang kami dapat, ini ada berjumlah kendaraan yang telah berhasil melewati jalur lingkar Gentong ini adalah sekitar 43.000 kendaraan, di mana 22.000 kendaraan ini berasal dari Bandung yang akan mengarah ke daerah Tasikmalaya. Begitupun untuk sebaliknya ini ada berjumlah sekitar 20.000 kendaraan. Dari seluruh total kendaraan memang masih didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4, khususnya untuk kendaraan pribadi. Dan sesekali kami juga melihat adanya bus antar kota antar provinsi yang masih terus melewati jalur lingkar Gentong ini selama arus balik libur Lebaran 2025. Untuk Anda yang memang akan memutuskan melewati jalur lingkar Gentong ini, Anda harus memperhatikan beberapa hal, karena cuaca beberapa hari ini hujan turun begitu, dan dengan medan yang berada di sekitar lingkar Gentong ini cukup curam. Anda harus memperhatikan bagaimana jalannya atau medan yang berada di sekitar lingkar Gentong ini, karena untuk beberapa spot yang berada di lingkar Gentong ini terbilang cukup curam begitu, dari kelokan yang cukup curam maupun tanjakan yang cukup ekstrim ini juga terdapat di sekitar lingkar Gentong ini. Dan untuk malam hari Anda juga harus memperhatikan bagaimana jalannya arus kendaraan, karena mengingat untuk sistem penerangan yang berada di jalur lingkar Gentong ini cukup minim penerangan, dan dipastikan ini kendaraan maupun fisik Anda sebelum melakukan perjalanan emang harus dilakukan secara prima begitu. Untuk sementara demikian, Ricky. Terima kasih Agam Rizky langsung dari letter U Gentong Tasikmalaya. Dan sebelumnya ada Agung Prasetyo di Cikampek. Anda baru saja menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh